kalau momen yang bikin seorang dokter ayu atau dokter manapun ya kayak capek mentalnya kena, psikisnya kena, tapi pasti itu nggak pernah tahu. Ya, semua perempuan mungkin siap dengan tantangan dari ekonomi ya. Saya Bismillah ya. Saya gendeng. Gimana nih kabarnya, sehat nggak Bu? Sehat kabar? Alhamdulillah masih napak bumi. Alhamdulillah sehat. Soalnya kan kita sempat beberapa lama tuh nggak ketemu ya. Kangen ya sama gue. Jujur kangen ya kan, semua kangen dong, kangen nggak? Kangen dong, kangen nggak? dong. Kangen kan? Kemana sih? Ada di bumi masih. Oh, soalnya dia menarik dirinya guys. Temen gue ini sesama Libra ini. Notice loh, kan gitu ya. Harus sembunyi dulu ke gua. Iya, cuman kan kita tuh sebagai temen yang baik kan, apalagi gua ade ya. Kayak, ini mbak gua kenapa nih? Ada, masih ada. Iya, kayak ayo oke. Anjir gak dibalas coy. Gila, oke. Berarti emang sama. Kalau kita tuh kalau lagi ada masalah nggak mau, lagi ada sesuatu yang dipikirin atau misalkan lagi kepikiran sesuatu tuh nggak mau diganggu tuh nggak mau. Iya. Karena emang harus sendiri dulu. Gitu. Betul. Jangan tanya kenapa. Ya enggak, gue nggak peduli kenapa. Gue bukan nggak peduli. Gue nggak mau tahu masalah kenapanya. Iya. Cukup lu yang tahu aja. Betul. Yang penting aku kembali dengan iya Cheerful. kan, cheerful. Ya soalnya ini nih dok, ini tuh akan berkesinambungan sama apa yang kita bahas. Apa sebenarnya. tuh? Jadi hal apa sih dok yang bikin seorang dokter ayu jadi apa ya? Jadi feeling guilty gitu, sedih apa? Ketika tidak bisa menyeimbangkan segalanya yang ada di hidup. Ketika tidak menyeimbangkan Tidak bisa menyeimbangkan segalanya apa yang ada di hidup. Yang sedang dijalani. Contohnya. Banyak ya, kan kita hidup berkeluarga, berteman, sosialisasi, apalagi aku berhubungan dengan pasien gitu kan. Jadi kalau ada dalam diriku yang sedang tidak seimbang, pasti yaitu aku butuh untuk me time. Oh, itu untuk cara Me time yang deep ya. iya, menyeimbang, melukat. Bisa. Nggak melukat ya? Enggak. Enggak. Saya hanya diam di pojokan, nyari pojokan, saya udah diem aja di pojokan gitu. Berarti dia melukat. Tulis loh. Soalnya dia emang suka melukat gitu guys. Tiba-tiba dia kembali. Gitu kan. Tapi melukatnya pakai harum jeram ya. Itu agak seret segala-galanya ya. Iya enggak. Nah dok, kalau momen sedih kan itu yang feel guilty lah ya. Kalau momen yang bikin seorang dokter ayu atau dokter manapun ya kayak capek mentalnya kena, psikisnya kena, tapi pasti itu nggak pernah tahu itu di momen apa. Kalau kayak gitu kan kita terlihat profesional aja ya. Karena kan pasien tuh nggak berhak tahu dan pasien juga nggak mau tahu dokternya lagi kenapa. Iya lagi. Tapi menurut lu itu part of profesionalisme lah ya. Cuman orang-orang kayak kita nih butuh nggak sih dok ke psikiater atau psikolog? Butuh banget ya. Like me. Karena kan ya gue juga mungkin butuh ya. Karena kan Butuh banget. orang-orang Karena tanpa lu sadari itu pasti akan ada aja something wrong yang off menurut gue ya. Jadi kayak entah nggak baik buat di diri lo nya sendiri ternyata. iya soalnya kan apalagi aku ya, apalagi kita nih orang-orang yang tampil di Layanan, di bidang layanan di sosmed, kan orang tuh nggak tahu kalau kita tuh ada masalah apa. Yang penting kayak hai gitu kan Lalu liat gue gimana? iya terus tiba-tiba kalau lagi sendiri diam. Tapi lu pernah nggak ngeliat gue diem kayak begitu? Enggak kan sebenarnya. Kalau lu mau bahas jujur apa enggak nih? Kalau mau bahas jujur secara connection gua ada ngerasa gitu. Oh ya udah, tapi gua nggak akan notice gitu kan. Gua Cuma diam kalau aja orang gitu. yang mungkin yang peka ya, lu mungkin peka, tapi kan ada beberapa orang yang nggak peka di sekeliling gue aja ngerasa kayak
Apa itu? nothing happen lah Iya. ya gitu. Itulah saya bisa jadi bumerang. Kalau gua kayak atau ini udah sesimpel itu kalau gue. Tapi ada momennya kayak ngobrol, nah itu pasti oh udah siap ngobrol nih gitu. Kalau gue kayak gitu, jadi gue menjaga dia pengen experience gue nih. Gue ketika kalau ada problem apapun itu ya bisa yang tahu ya pasti banyak beberapa teman-teman gue itu pasti tahu kalau ada something gitu gue pasti akan menarik diri dari peredaran manapun. Tidak ada yang gue jawab satupun. Iya. Apalagi sekarang ini Dokter Ayu, alhamdulillah mulai traffic passionnya udah mulai kelihatan. Iya. Ya dong. Bos, jujur ya, gue nggak yang mungkin yang tahu kalian dari pihak Iya. internal ya, tapi kalau gue hanya Ada menjalani. ada apa ya, kurva itu kayak apa ya, bukan fluktuatif ya. Ada Peningkatan lah. Ada peningkatan ya, tapi emang kalau mau ngomongin up and down tuh pasti ada up and Iya down. dong. Up and down ya. Up and Menurut down. gua kayaknya butuh kafein deh kayaknya. Tenang ya. Sekarang kita lagi OTW. Boleh dong kita sambil nyemil ya, sambil minum aus say. Soalnya aku pernah nanya juga dok sama sejawat juga. Sejawat dikira gua dokter kali ya. Iya. Maksudnya sama dokter lain kayak Teman kita lah. ya teman kita kayak dok, gue butuh nggak sih dok buat ke psikolog atau psikiater, karena gue udah ngerasa gue tuh pernah di titik gue nggak mau sendirian, tapi kalau gue di tempat rame gue kayak sendirian. Cuman pas gue lagi sendirian gue nggak mau sendirian. Coba aja. Terus gue tanya tuh sama salah satu teman kita, terus kayak coba deh lu sama dokter ini gue biasa gue aja ya. Cuma Banyak gue punya 4 nih, mau nggak lo? koleksi say. gimana ya, kayak mungkin kita cuma butuh teman untuk sharing Sebenarnya tanpa judging. Soalnya kan kalau kita cerita sama orang kan banyak, pertama judging, kedua ada nasi belum enak, ya nggak sih, itu yang membuat kita jadi apa ya, jadi sulit, bukan sulit, jadi nggak mau ngobrol sama orang lain, ya nggak sih? Karena kita terlalu jadi tempat sampah bagi orang. Bibra kan gitu, pendengar, tapi dia sendiri lupa sama identitasnya dia. Nah itu gimana ya caranya? Ya itu kita cari psikolog makanya. Masih mahal banget lagi. Enggak kok. Lu sekarang kamu berapa? 400-an kok. Oh lumayan ya? Iya, mau lo. Ada, ntar kasih ya. Aku. Ke psikolog itu bukan berarti lo gila ya? Enggak. Itu banyak banget yang nyangka kalau kita udah ke psikolog atau psikiater itu psikiater baru. Kalau psikolog lu hanya ibaratnya gini, setiap masalah kan sebenarnya lu udah tahu nih sebenarnya harus apa. ada orang yang nggak tahu loh dok. Ada orang yang nggak tahu, makanya itu justru kita butuh psikolog untuk mengurutkan puzzle tersebut gitu loh. Kan karena kita udah terlalu banyak ya yang ada di kepala dan di hati ini, jadi kita perlu memutarkan kepada yang profesionalnya. Oke, gue dokter, tapi gue bukan psikolog, gitu. Jadi gue butuh orang yang benar-benar bisa memahami. Oke, gue harus apa ya, kayak gitu. Langkah gue ini benar nggak sih ya? Gue tuh terus habis ini ntar nextnya gimana ya? Nah itu butuh diskusi lah sama orang yang lebih berprofesional di bidang itu, gitu. Jadi ini bukan kali pertamanya gue, udah ya beberapa lah. Jadi kayak ya nggak salah. Kecuali kalau emang lu sampai ada di tahap tertentu, ibaratnya lu harus dirujuk ke psikiater dan lu ada minum obat, itu baru. Nah, Gue sih pribadi nggak pengen ya sampai minum obat, jadi lebih baik gue menyadari sesuatu, gue ke psikolog, ya untuk diskusi aja. Nah, triggernya apa dok? Maksudnya kayak sorry nih, kita agak melenceng dari dunia gigian dulu nih, soalnya kan saat ini tuh lagi musim banget mental health. Betul. Apalagi di kalangan Gen Z. Gen Alpha kayaknya belum kerja kali ya Gen Alpha ya. Abis itu ini kan Alpha ya? Iya sih. Alpha kan? Iya kan? Belum Kan. Tuh Gen Z itu sekarang lagi. Matin deh yang belum. Iya. Yang masih kecil-kecil ini, aku ingin kembali kerucil malah. Ini pesan gua buat teman-teman yang Gen Alpha kali ya. Kalau disuruh tidur siang, tidur. Kata gue mah tidur. Sumpah tidur demi Allah. Melek cari duit. Soalnya kalau udah udah kerja sekarang sekarang ini
buat tidur siang itu adalah hal yang sangat lo rindukan. Demi Allah. Karena di umur kita yang sekarang ini ya, udah nggak bisa lagi leye-leye. Asli. Ya. Kalau Apalagi gue cowok. Iya, Apalagi gua kenapa? cowok. Enggak cuma cowok. Gue pun sebagai ibu pekerja itu pasti Wah, akan iya sih. berputar nih kepalanya. Karena ya nggak mungkin gini deh, kita agak nyerempet sedikit ya. Di era ekonomi sekarang. Yang $1 seharga nasi goreng kan? $1 sama dengan nasi goreng pakai telur aja. Betul, lu kan belum merasakan berkeluarga seperti apa ya. Oke, suami gue punya jabatan, gaji lumayan, itu aja masih nggak cukup untuk menghidupi. Cukup sih, cukup. Tapi untuk lo berpikir hidup 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, untuk biaya hidup, pendidikan anak, bisa nabung nggak kayak dulu? Sulit. Bisa gue nggak pernah nabung lagi dulu ya. Manusia, saya bodoh. Kenapa saya tidak pernah nabung? Itu dia. Jadi kalau nggak kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tabungan kedepannya nanti itu gimana? Justru makanya sekarang perempuan juga banyak yang bekerja. Iya. Jalan Karena harus gotong royong dalam rumah tangga itu. Walaupun suami gue nggak nyuruh gue untuk kerja, tapi dengan ya gue nggak bisa sebagai perempuan yang hanya diam di rumah menunggu gaji dari suami, itu bukan gue. Karena gue emang dari dulu basicnya adalah bekerja. Misalkan ibarat kata lu belum nikah ya, lu nikah sama seorang cowok deh. Ini sayang uang bulanan aku makin kerja. Oke, jual pop es di rumah. Kan banyak tuh sekarang yang nikah. Gue edit abis ini ya, kalau gue jadi pop es. banyak banget tau zaman sekarang tuh Gak orang mau gue. pulang ke kampung nikah tiba-tiba jual pop ice anjir. Gue gak mau. Gue gak mau jadi pop es. Enggak lah. Nah, apapun harus bisa lu gali apa yang ada di dalam diri lo bisa jadi apa. Ini ada 2 poin yang dokter Ayu notice nih. Pertama, titik di mana kita sadar untuk kita ke psikiater. Yang kedua, perekonomian. Yang aku mau tanya pertama itu titik sadar kita untuk ke psikiater. Itu di titik mana? Karena kan kayak aku aja kayak anaknya kayak masih ngedinal kayak masa sih gue psikiater, masa iya sih gue psikiater. Lo ngerasa diri lo baik-baik aja nggak? Semua orang akan menjawab I'm fine. Ya nggak sih? Tapi lo tanya lebih dalam lagi sama diri lo. Not kayak ada part yang kosong, ada part yang goyang, ada part yang kasarkan kalau gue bilangnya tuh kayak gloomy ya, kayak mendung gitu di diri gue, ada yang nggak beres lah, emosi lo mulai nggak stabil dan lain sebagainya, ya itu lo di kala itu lo butuh gitu. Jadi harus lebih peka sama diri sendiri, harus lebih perhatian sama diri sendiri, jangan ke orang lain terus gitu. Nah, yang kedua ekonomi. Kayak dokter bilang tadi kebutuhan ekonomi kita semakin tahun semakin naik gitu kan. Ini buat saya yang belum nikah nih, ya kan? Udah baik lo. Jadi takut, jujur takut untuk umur rumah tangga jadinya. Adik gue kan, lo lahir berapa? 97. Adik gue 2000. Jadi sempet dia diminta sama mantan sih sebenarnya untuk nikah, untuk balikan dan nikah. Terus gue bilang, mau dikasih makan apa anak lo? Angin. Iya. Sekarang juga orang mikirnya nikah tidak semudah itu, Ferguson. Benar lagi. Betul, jadi makanya gue kadang-kadang salut sama teman-teman gue yang ada yang di bawah gue malahan yang kayak udah memutus untuk oke, gue siap nikah. Berarti emang mereka sudah melakukan financial freedom, mungkin sudah menerapkan itu sejak lama. Menikah itu tidak hanya saling sayang, saling cinta, bisa berkorban satu sama lain dan lain sebagainya. Enggak sesimpel itu. Tapi lo harus bisa memikirkan
bagaimana kalau laki-laki ya, lo bisa memberikan, lo bertanggung jawab sama anak orang, lo bisa memenuhi kebutuhannya, karena anak perempuannya dari seorang bapak, pastikan dia kasih hidup yang baik. Nah, lo bisa lebih daripada itu atau enggak? Aduh, jawabannya sama kayak dokter Dila ya. Sumpah dia ngomong kayak gitu juga ke gue. Dia sempat mampir di kursi gonjang anjing ini. Iya. Dila sempat ngomong gitu juga ke gue kayak. Selama saya di gua ya. Dila ngomong gini, kalau lu Mas, lu ketemu, kita kan ketemu pasangan kita tuh di usia kita yang sudah matang 20-an something, yang kita sudah melewati banyak hal, lu dengan dunia lu, dia dengan dunia dia, dan kita mempunyai barrier maksudnya kayak standarisasi nikmatnya itu masing-masing. Lu sudah mampu belum? Betul. Karena gini, karena jangan sampai setelah lu minang tuh cewek jadi susah sama lu. Betul. Wah, gua ketampar coy. Bukan ketampar lagi, udah kayak diaperkan, I'm bilang, anjir, iya lagi gue bilang. Jadi gini, kalau lu sudah bisa bertanggung jawab sama diri lu sendiri, finansial lu juga udah bisa untuk diri lu sendiri udah berlebih, dan lu mampu untuk menghidupi anak orang, oke deh. Jadi sekarang itu jangan hanya berpikir mindsetnya, gue mau sekian harus nikah. Iya. Gak usah mikirin itu. Tapi kalau masalah tanggung jawab, karena nikah itu nggak cuman hanya dunia, tapi tanggung jawabannya juga akhirat. Iya, gue setuju banget. Tapi bener sih jawaban dokter Ayu sama dokter Dila itu benar-benar sangat menyadarkan gue tentang nikah tuh bukan sekedar umur, karena nikah tuh penuh dengan tanggung jawab. Betul. Lu harus mampu untuk membiayai pasangan lu yang sudah dibesarkan dengan segala kenikmatan di dunia bapaknya. Terus nggak cuma itu ya, jadi kerukunan dalam rumah tangga tuh harus dipenuhi dari beberapa faktor. Ekonomi itu yang menurut gue juga itu gonjang ganjing sih ekonomi. Kalau jadi gini, nggak semua perempuan mungkin siap dengan tantangan dari ekonomi ya. Sayang, bismillah ya. Saya gendeng. Bismillah, doain Kang Mas. What? Ikan Mas. Jadi belum lagi nanti ujiannya tuh banyak ya, nggak cuma hanya di lu berdua, atau ujian dari suami adalah istrinya adalah ujiannya adalah suaminya, belum lagi ekonomi, belum lagi dari mungkin mertua, ipar, atau yang lainnya, atau orang ketiga lah. Banyak faktor. Jadi jangan sampai kuncinya diuji. Soalnya kalau udah ekonomi, menurut teman-teman gue juga udah. Iya. Kalau udah ekonomi udah berat. Itu bisa lari kemana-mana. Betul. Setuju. Ekonomi kurang, suami istri bisa ada yang gak rukun jadinya karena mikirin kebutuhan hidup kan. Bisa jadi yang akur tiba-tiba karena ada masalah tiba-tiba ekonomi jadi akur. Berarti ada benarnya juga dong. Kan gue beberapa minggu atau bulan belakang tuh sempat dinasihatin sama Mas Mikkel ya, kayak lu kalau mau nyari pasangan itu cari yang sekufu. Maksudnya sekufu itu gimana Mas? Dari segi agama, dari segi keuangan, dari segi keluarga, itulah sekufu. Itu benar-benar yang namanya. Kalau dari tiga itu, bebet bobot itu orang tertentu. kalau dari tiga itu lu tidak ada yang sekufu. Maksudnya dua sekufu satu enggak, tidak. Karena itu akan menjadi suatu pembeda dan itu akan jadi pasangan di kedepannya. Contoh misalkan lu tidak sekufu soal agama. Misalkan agama lu lebih rendah daripada cewek atau lu lebih tinggi daripada cewek. Nah, itu bahaya tuh. Terus kalau masalah uang. Keuangan juga, kalau lu lebih rendah dari cewek, wah itu lebih parah. Terus emang gitu ya Mas? Iya. Terus keluarga. Keluarga lu gimana? Harmonis atau enggak? Lu background story. Wah, itu tuh benernya. Wah, berarti ribet dong Mas. Jangan terlalu jauh. Kalaupun mau timpang jangan terlalu jauh. Iya, cuman gini loh. Dari segi pendidikan pun penting. Aduh, iya lagi, Bab. Jujur. Karena ketika kamu menikah,
otomatis kan kamu nanti akan punya anak, punya keturunan, ya kan? Nah, anakmu nanti kan punya hidup masing-masing lagi. Siapa temanmu? Teman hidupmu? Pasangan. Sampai tua kan? Iya, sehidup Kalau sewaktu. kamu nggak satu frekuensi, kalau kamu nggak bisa menikmati berhubungan dalam pasanganmu, nggak bisa ngobrol, nggak bisa jadi. Nah, cari pasangan yang bisa kamu jadi diri sendiri ya, Oke. yang siap menerima kekurangan dan kelebihanmu, mengisi kekuranganmu, dan bisa melihat kelebihanmu. Iya. Karena banyak yang sometimes pacaran itu semuanya kayak semua sangat indah, sangat Basi. indah, Lu bisa bilang basi. sangat indah. Cuman ketika sudah dijalankan dengan rumah tangga, banyak yang bilang semua totally berubah. Totally. Karena itu tanggung jawab ekonomimu bertambah, tanggung jawabmu sebagai suami itu nggak main-main, kayak gitu-gitu. Tapi beneran ya. Jadi tuh gue mikir kayak gitu loh, kayak berat tuh. iya. Jadi kayak apalagi gue dikasih berjalan kata gue 3 hal sama sebenarnya. Mbak lo ya, teteh ya? Iya, tetehku. Kayak dia ke keluarganya tuh gimana, dia ke keluarganya, ke keluarga besarnya gimana, Mertua. terus dia sudah selesai belum sama diri dia, Betul itu. ketiga keuangan dia seperti apa. Nih, terus saya. Kalau misalkan bilang kan, Hmm. kalau misalkan dari 3 ini salah satu enggak, cari yang lain. Mumpung belum terlalu jauh, sudah diam. Gua harus gimana? Nih ya tuh, ketika kamu mau berdampingan hidup bersama orang, sisi itu anak orang, pasti kan lu punya masa lalu, lu pernah, lu harus selesai dengan diri lu sendiri dulu. Iya. Lu selesaiin dulu sama masalah problem lu itu, baru lu bisa berdampingan hidup dengan orang lain. Kenapa? Ketika lu menjadi satu sama orang lain, tapi lu belum selesai sama diri lu sendiri, apapun itu problemnya pasti akan kebawa. Iya. Jujur iya. Bener. Soalnya gue pernah di. Bisa ngomong karena gue udah ngerasain. Iya, gue juga ngerasain saat itu tuh gue udah ngerasain kayak gue pernah menjalankan suatu hubungan, tapi gue belum selesai sama diri gue. Maksudnya gue masih pengen, gue masih punya luka yang belum sembuh. Kebawa kan? Iya, jadi kayak trauma kayak. Kalau trauma tuh capek loh. Jadi gue kayak beneran gak ya dia? Bohong. Ditit ya, masa iya? Terlalu tongkrongan sih Iya, kita. iya, jujur kan. Ya, kayak gitu-gitu. Dan saat gue udah memutuskan untuk oke, gue akan mulai suatu hubungan baru, which is gue harus menyelesaikan semuanya dulu. Jadi gue udah selesai semua. Lama tuh gue jomblo waktu itu, lama banget, bener-bener lama. Kayak oke, gue start dulu untuk nyari yang baru saat itu ya. Dan ya benar, emang lebih enak menjalankannya, jadi kayak oke gitu. Setahun aja tuh gak cukup. Jadi gue tuh sebelum ketemu sama suami gue ini, gue baru selesai dari hubungan yang lumayan 4 tahun saya, terus habis itu gue putus, jomblo sekitar hampir setahun ya, hampir setahun, dekat sama orang cuma 3 bulan, baru gue ketemu sama si suami gue ini gitu. Jadi proses gue hampir setahun sendiri itu juga belum cukup menurut gue, karena lukanya lumayan dalam, karena ketumpuk terus kali ya. Iya, Nah, jadinya apa ya, jadi kayak gunung salju gitu ya. bola Bola salju. salju. Iya benar. Jadi gue, di situ gue baru kayak ada yang off nih kayaknya di diri gue. Gue mulai nggak percaya diri, gue mulai apa ya, ragu dalam melangkah dalam hal apapun, kayak gitu-gitu udah mulai tuh. Akhirnya kayak, kok gue kayak Insecure gini gitu. ya? Banget parah. Ya untungnya gue ketemu sama orang-orang yang support ya di dalam dunia pekerjaan, jadi ya mulai tergali lagi. Suami gue juga suka muji gue kayak gitu-gitu. Ya itu. Berarti dia ini kalau kita mau pernikahan tuh berat. Jadi nggak cuma hanya ekonomi, ya faktor lain tuh banyak yang kayak begitu kan ekspresinya. Berarti love language lu apa, Dok? Word of affirmation sama enggak. lu apa? Act of service. Satu lagi? Gue tuh gini ya, gue tuh sisi femininnya tuh tipis banget.
Jadi gue tuh lebih seneng dipeluk duluan, Oh. disayang duluan gitu. Iya. Karena kan kita wanita yang terlalu tangguh ya. Di dunia yang tipu-tipu ini. Iya. Jadi kayak gue sukanya tuh lebih disayang. Iya, di manja-manja Ya, gitu. kita kan jarang gimana. Itu satu, act of service. Kedua, ada dua loh. Duit loh, harus duit loh. Ration FG, apa rationnya gift? Apa sih? Apa Iya, itu iya, yang iya, itulah pokoknya. Iya, gue suka. SMS-nya gift. Ada di Iya itu nanti ya. Nyata yang bahasa Inggris sama Iya. gue, gak bisa bahasa Inggris. Berarti dua itu. Iya, aku tuh suka disayang. Oke. Sekarang kan kita udah ngebahas lah tadi mental health dan lain-lain. Kita balik lagi deh ke profesi lu sebagai tadi. Ini masih ada nyambungnya juga sih kalau. Apa tuh? Kalau boleh jujur nih, Dan. Hal apa yang lu korbankan demi profesi? Demi lu menjadi seorang dokter TV. Apa yang lu korbankan? Diri sendiri lah. Kenapa? Karena di dunia pelayanan kayak begini tuh ya kita harus banyak lebih memikirkan orang dan sekeliling. Tapi kan lu perlu memikirkan diri lu juga. Iya, tapi kadang-kadang suka lupa kalau gue ya. Karena gue tuh tipe yang kalau udah melakukan hal sesuatu ya all out aja. Hmm. Pengen kasih yang terbaik Do the best lah ya. ke semua orang. Tapi jadi lupa sama diri sendiri. Itu PR dari psikolog saya. Tapi emang segitu. Ya lu tau gue lah. Iya. Tapi emang seperti itu sih. Ya gimana ya? Lebih kita tuh orangnya people pleasure. Enggak sih. People pleasure tuh kita tuh gampang gak enakan sama orang, nggak bisa Nah, nolak. kalau itu kemarin gue sempat diskusi sama psikolog gue. Jadi bukan ke people pleaser, gue tuh senang ketika gue bisa menyenangkan orang. Happiness gue tuh itu ternyata. Iya. Jadi kayak gue melihat Itu kalau digali lagi banyak tuh. anjir. Lu ada luka apa? Gitu ya dia. Iya kan? Kenapa bisa kayak gitu tuh karena ada ini. Wah, iya lagi. Iya. Kayak gue akan mencoba deh. Ini ya, ini contoh. Hmm. Gue pernah ngerasain hidup susah. Hmm. Jadi ketika gue kerja sekarang, gue sudah bisa menghasilkan, gue akan beli makanan apapun yang gue mau Hmm. tanpa mengeluarkan. Udah gua diet lagi orangnya nggak bisa makan jorok kayak gitu. Bisa di zoom nggak? Dia yang ngajakin gue. Kayaknya kita enak minum kopi ini deh. Bu, mau kopi ini bu? Gue masih di ojek. Iya, mau. Jangan gitu, gua tuh personalnya sini tuh orangnya yang nggak mau makan. Kan gua Kita kurus. makan bakso, gue bikin bakso. Ya. Apalagi yang belum kita jajan. Iya lagi semuanya kita jajan. Kita jajan mulu perasaan. Tiap Kamis ya kita ya. Iya, sampai dokter Ayu bilang kita harus banyak duit tuh. Karena jajan kita kuat tuh. Kita harus banyak duit tuh. Punya banyak uang. Punya banyak uang. Jajan kita banyak banget tuh gitu. Jadi selama 2 minggu saya off kemarin, tiap Kamis pun Bekal, saya bekal. Ada koreo. Dia support sistem untuk ada yang mau ini, ada yang mau itu. Saya mah mau. Saya mah mau gitu. tapi agak sunyi ya, nggak ada sehat. Iya. Lama dia 2 mingguan guys. Dia umroh kalau kata gua. Iya, Amin ya Allah. umroh nggak sih? Doain dong, kita belum pernah Amin. nikah. Amin. Ih, kalau kita taruh suci bareng-bareng lucu kali ya. Mau, Iya kan? nabung yuk. Ayo, gua sama kakak gua ya kan gitu. Ya gue malah Karena- gue lah pasti. Iya kan gua belum ada Tahun depan pasangan. yuk. Jangan tahun depan juga bos. Nggak segampang itu juga tahun depan. Mbak Dani, Planning gua kan juga banyak. Mas Niko, yuk kita nabung bareng-bareng, kita umroh bareng-bareng di pandemi ini. Tapi Ya Allah lucu banget gak sih? Ya amin ya Allah, amin ya Allah. kita outing kantornya kemana? Mekah. Bak. Masya Allah mau banget Iya gue. kan? Ya Allah. Kata gua mah- Aminin nggak? Amin. Amin. Kan lu Kristen. Enggak ya, Krislam. Jujur jangan Krislam nih. Islam ya, kita Islam. Oke Ya, dok, Saya di sini menyenangkan. pertanyaan terakhir dari gue dok. Ini terakhir banget nih. Iya. Nggak seru banget. Ya Allah. Penonton bayaran nih. Yeay, kita udah kemajuan, kita nonton Baru sekali di bayaran. air banyak punya anjay. Ntar gue mau ada 3, 4, 5 nomor tuh ya. Penuan mas. Ayo, Mas Mbak. Yuk. Ayo, apalagi? Kita lama gak ngobrol lah. Lu bayangin di depan lu ada kaca. Sebentar. Lu ngebayangin di depan lu ada kaca. Saya mau dihipnotis. Apa yang lu pengen sampaikan sama orang di depan? Kuat-kuat ya.
sehat-sehat, waras. Banyakin duit lo supaya lo bisa cari pelarian dengan cara yang lebih baik dan sehat. Demi Allah, demi. Walaupun gua nggak ada bulu, tapi ini gua merinding. Iya dong. Iya. Karena manusia itu makhluk yang sosialisasi. Jadi lo nggak bisa hanya mikirin orang terus. Kalau diri sendiri nggak dipikirin, ntar diri sendirinya nggak sehat, nggak baik-baik aja, otomatis sekelilingnya juga nggak baik-baik aja keterimanya. Karena itu berbau dengan energi. Ketika gue sedih, nyampe kan energinya. Nggak enak. Tapi nggak ke semua orang bisa nyampe energi itu. Betul. Karena gue memastikan gue akan kembali ke tempat gue bekerja atau tempat gue hidup dengan keadaan yang baik-baik aja, yang orang tahu. Dokter Ayu guys, karena semuanya. Dokter Ayu, terima kasih. Sama, sayangku. Sebenarnya ini tuh curhatan gue yang nggak bisa ungkap, makanya gue ngajak ngobrol. Gue kayak berasa jadi ibu, berasa Karena jadi gini loh, kakak ya. sometimes laki-laki tuh harus dituntut kuat. Betul tuntutannya Sampai ada kata-kata laki-laki nggak boleh miskin, dunia jahat untuk laki-laki miskin. Wah itu, dan di situ juga menjadi tamparan buat gue juga sejujurnya, karena berarti gue tidak boleh malas untuk mencari pekerjaan, gue nggak boleh malas menerima kerjaan apapun itu, betul. apapun yang di depan gue harus hajar semuanya. Yang penting halal ya. Halal. Perempuan juga sama sih sebenarnya. Perempuan juga ya. Karena sekarang udah nggak bisa ngambil gender ya di ekonomi sekarang ini. Ingat ekonomi sekarang ini. Jadi siapapun kamu, mau laki mau perempuan, ayo bareng-bareng. Tapi yang laki-laki karena mama kamu punya tanggung jawab yang lebih, ayo lebih lagi. Tuh. Gayung bersambut aja guys. Jangan mengkondo. Maksudnya Jangan. modal konsisten doang tuh jangan ya. Jangan, ya. Jangan. Sentil kerja ginjalnya. keras. Harus kerja keras. Mau disentil ginjalnya. Dokter Ayu, terima kasih. Sama-sama ya sayangku. Dan udah gua ketemu. Ya Allah, makin cakep aja. Aja lu. Oke, buat teman-teman PSK, kalau suka sama video kita kali ini, kalian bisa like, comment, share video ini. Bye bye, sampai ketemu di depan.